Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di mata kuliah dasar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua yang akan membahas tentang sintaks dasar dari pemrograman Python. Ya, setiap bahasa pemrograman tentunya memiliki penulisan atau sintaks ataupun kode program yang berbeda-beda. Ada juga beberapa yang memiliki sintak yang hampir sama ya. Nah, begitu juga dengan penulisan sintak pada pemrograman Python yang memiliki teknik penulisan tersendiri. Python sendiri dikenal dengan bahasa yang memiliki kode program yang sederhana, mudah untuk dipahami dan juga mudah dibaca oleh manusia. Ya, pada pembahasan pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang statement, kemudian yang kedua ada baris dan juga indentasi, yang ketiga yaitu variabel dan tipe data, kemudian untuk yang keempat yaitu tentang input dan output pada Python. Ya, untuk statement ya, statement pada Python sebenarnya apa itu statement ya? Nah, secara pengertian, statement itu adalah semua baris perintah yang dieksekusi oleh Python ya. Jadi semua baris perintah yang ada di Python itu disebut statement namanya. Nah, adapun untuk jenis statement sendiri ada beberapa statement. Yang pertama ada statement penugasan, kemudian ada statement pengecekan atau istilahnya penggunaan if ya, dan juga statement perulangan yaitu menggunakan for dan juga statement lainnya. Nah, untuk bentuk statement sendiri ada dua macam. Yang pertama yaitu ada statement yang ditulis dalam satu baris, kemudian ada statement yang terdiri dari multibaris atau lebih dari satu baris. Untuk statement yang satu baris, misalnya ada statement, ada variabel A sama dengan 1. Nah, itu adalah statement satu baris. Kemudian untuk yang statement dua baris, seperti contoh ini ya, ada variabel A, dia berisi ada panjang 1 plus panjang 2 tambah panjang 3 plus panjang 4. Akan tetapi penulisannya dijadikan dua baris ya. Di sini menggunakan tanda backslash ya. Kemudian ada juga statement yang ada di dalam tanda kurung. Ada tanda kurung siku, ada tanda kurung kurawal, ataupun tanda kurung biasa ya, yang tidak memerlukan tanda backslash. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Ada variabel nama bulan, kemudian menggunakan tanda kurung siku. Di situ terdapat teks nama-nama bulan ya, yang terdiri dari beberapa data. Ya, berikut ini untuk contoh di dalam pemrograman Python ya, penggunaan statement. Nah, ini contoh programnya. Ini adalah contoh program nantinya untuk menyeleksi kondisi untuk menentukan apakah nilai ini termasuk akan menghasilkan output, yaitu apakah nilainya jelek atau nilai bagus, dan juga keterangan nanti tidak lulus atau lulus ya. Di sini ada 6 baris statement ya. Ada 6 baris statement. Yang pertama adalah untuk statement sebuah variabel nilai. Kemudian yang kedua yaitu ada statement kondisi ya, menggunakan if. Kemudian di bawahnya ada statement perintah untuk menampilkan hasil dari seleksi kondisi di atas. Ini contoh dari statement. Ya, selanjutnya tentang indentasi dan tanda kutip pada Python. Pada Python tidak menggunakan tanda kurung kerawal ya, seperti bahasa pemrograman lainnya.
untuk menandai sebuah blok atau grup kode blok kode. Nah, blok kode di Python menggunakan tanda indentasi atau spasi. Kemudian untuk jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode harus sama. Jadi nanti ketika mengetikkan kode program pada Python, untuk spasi itu harus sama. Misalkan menggunakan spasi 1, menggunakan spasi 1. Adapun untuk contoh yang benar adalah seperti berikut ini ya. Ya, ini contoh, kembali ke contoh yang tadi. Ini salah satu contoh penulisan menggunakan indentasi yang benar. Ya, untuk contohnya di sini di bagian statement kondisi if nilai kurang dari sama dengan 5, kemudian akan menampilkan output ini ya, nilai select dan juga tidak lulus. Nah, untuk yang pada baris ketiga dan 4 ini menggunakan indentasi yang sama, ada jarak ya. Di sini saya menggunakan tombol tab ya. Jadi jaraknya sama. Kemudian untuk di bagian baris ke-6 ini juga sama. Ini sudah benar. Nah, kalau ini berbeda nanti pasti akan muncul pesan error. Ini misalkan seperti ini. Nah, misalkan baris ke-6 saya tidak kasih spasi ya. Nah, pasti nanti akan muncul pesan error di sini. Di nama filenya akan muncul angka 1 dan warnanya merah ya, menandakan bahwa ini ada error. Ya, biar tidak error, indentasinya disamakan. Ya, seperti ini. Namanya indentasi. Jadi nanti harus sama ya. Selanjutnya yaitu terkait tanda kutip pada Python. Tanda kutip yang digunakan pada Python itu ada 3 macam ya. Yang pertama tanda kutip tunggal, kemudian yang kedua ada tanda kutip ganda, dan juga ada tanda kutip triple. Jadi menggunakan tanda kutipnya triple. Ya, yang membedakan nanti adalah fungsinya. Untuk tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda ini biasanya digunakan untuk menuliskan sebuah teks ya, yang berupa satu baris ya, satu baris teks. Sedangkan untuk tanda kutip triple ini digunakan untuk teks atau string yang terdiri dari lebih dari satu baris atau multibaris. Ya, untuk contohnya seperti kode program berikut ya. Yang baris pertama yaitu ada variabel kata yang berisi kata kuliah ya. Di sini menggunakan tanda petik 1 atau tanda kutip 1. Kemudian di baris kedua ada variabel dengan nama kalimat yang berisi teks BSI aja ini ya, menggunakan tanda petik ganda atau double di sini. Kemudian yang baris ketiga yaitu ada variabel paragraf. Ya, ini menggunakan tanda petik triple ya, karena ditulis lebih dari satu baris ya, atau terdiri dari multibaris seperti ini. Kemudian untuk baris ke-6, 7, dan 8 ada perintah untuk menampilkan ya isi dari variabel-variabel di atasnya. Kita coba running. Ya, kita lihat di bagian terminalnya ya. Nah, ini menampilkan seperti ini. Ini yang petik 1, petik 2, nah ini ada petik 3. Selanjutnya yaitu tentang komentar pada Python ya. Ya, komentar ini adalah satu keterangan ya yang sangat penting untuk digunakan untuk menandai sebuah baris program. Jadi untuk memberikan keterangan tentang suatu baris program. Nah, biasanya digunakan misalkan untuk sebuah fungsi ya. Di atasnya diberi keterangan ini fungsi untuk perintah apa. Jadi fungsinya untuk memudahkan nanti ketika melakukan editing ya.
Ya, selain itu apabila nanti membuat sebuah program yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang, nah, akan mudah untuk dicari nantinya. Nah, untuk penulisan komentar sendiri pada Python, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, yaitu komentar pada Python itu menggunakan tanda pagar ya, atau juga menggunakan tanda petik 3 nanti untuk komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris atau multibaris. Yang kedua, komentar tidak akan diproses oleh interpreter Python. Jadi ketika kita menuliskan sebuah komentar di coding kita, nanti tidak akan diterjemahkan atau interpreter oleh Python, jadi akan istilahnya diabaikan. Kemudian yang ketiga, komentar digunakan untuk memudahkan dan memahami sebuah kode ya. Jadi akan memudahkan programmer ketika membaca sebuah kode program. Ini untuk jenis komentarnya ada komentar satu baris dan komentar multibaris. Selanjutnya yaitu tentang variabel pada Python ya. Secara definisi, variabel adalah lokasi dalam memori yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, kalau bisa digambarkan, ini seperti gambar yang di kanan ini. Ini ada ember ya. Ember ini namanya diistilahkan variabel, diumpamakan sebuah variabel. Kemudian di dalamnya ada sebuah data atau banyak data ya. Data dan isinya, isi data dari sebuah variabel itu dinamis ya, bisa berganti-ganti. Di dalam pemrograman Python, sebuah variabel tidak perlu dideklarasikan, jadi langsung bisa digunakan. Nah, deklarasi atau pembuatan variabel itu akan otomatis pada saat memberi nilai. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel dan diberi nilai, itu akan secara otomatis sudah terdeklarasikan. Kemudian tanda sama dengan itu digunakan untuk memberi nilai pada variabel. Kemudian untuk operan di sebelah kiri tanda sama dengan itu disebut sebagai nama variabel, dan sebelah kanan dari tanda sama dengan itu sebagai nilai yang disimpan dalam variabel. Nah, seperti contoh di bawah ini ada variabel nilai. Nah, nilai ini adalah nama variabelnya. Kemudian angka 90 adalah nilai dari variabel yang disimpan. Untuk contoh penggunaan variabel pada Python adalah sebagai berikut ya. Ini adalah salah satu contoh latihan penggunaan variabel. Di sini terdiri dari 11 baris perintah. Ya, yang di bagian atas, pertama kita akan membuat beberapa variabel. Yang pertama di baris kedua, silakan ketikkan ini ya, nama ini adalah nama variabelnya. Kemudian sama dengan tanda petik 2 teks yang akan disimpan. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel usia. Nah, variabel usia ini berupa angka ya, untuk menyimpan data angka usia. Nama variabelnya itu usia. Kemudian sama dengan isinya adalah 30 ya. Ya, 30 ini adalah angka bilangan bulat. Kemudian ada variabel tinggi badan. Ya, untuk membuat sebuah variabel yang terdiri dari dua kata atau lebih, itu menggunakan tanda underscore ya. Jadi tinggi underscore badan. Tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini isinya adalah bilangan pecahan atau float ya tipe datanya. Kemudian baris kelima ini membuat lagi yaitu variabel sudah menikah yang berisi nanti bilangan tipe datanya adalah tipe data boolean ya, yang isinya true atau false. Nah, setelah kita buat variabelnya,
Nah, selanjutnya adalah perintah untuk menampilkan isi dari variabel tersebut. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan perintah print ya. Kita ketikkan print kurung buka, kemudian tanda petik 2, kemudian ketikkan saja kata nama, kemudian titik 2 tanda petik, kemudian koma, kemudian panggil nama variabelnya yang akan ditampilkan. Nah, untuk nama ini kita panggil variabel nama. Kemudian untuk yang menampilkan usia kita menampilkan print kurung buka, kemudian tanda petik 2 ya, ketikkan usia, dan untuk nama variabel yang dipanggil yaitu adalah usia. Nah, untuk kalimat atau kata yang ada di tanda petik ini kita bisa buat terserah kita nantinya ya. Jadi bisa dibuat pakai huruf besar atau kecil nggak apa-apa. Akan tetapi untuk pemanggilan variabel di yang sebelah kanan koma itu harus sama seperti nama variabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian dibagi di line 10 dan 11 sama ya. Tinggal nanti disesuaikan nama variabel yang akan digunakan. Ya, ketika akan memanggil nama variabel nanti di Python itu akan otomatis muncul ya pilihannya. Misalnya seperti ini. Saya memanggil variabel sudah menikah. Nah, di sini akan ada pilihannya. Kita klik, kemudian tutup. Oke, setelah selesai kita coba running. Nah, kita lihat di bagian terminal akan muncul seperti ini. Nah, ini akan memanggil nama variabel dari nama yang isinya ini ya, Ahmad. Kemudian usia, ini memanggil variabel usia, memanggil yang isi ini ya 30. Ya, selanjutnya yaitu tentang tipe data pada Python. Nah, setelah tadi membahas tentang variabel, yang variabel ini akan terkait juga dengan yang namanya tipe data. Karena sebuah nilai dalam suatu variabel itu mempunyai tipe data masing-masing ya, atau jenis data masing-masing. Nah, tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Nah, bentuk tipe data yaitu ada yang berupa angka bilangan bulat, kemudian ada angka bilangan pecahan atau desimal, kemudian ada tipe data berupa teks, list, tuple, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe data yang ada di Python. Ada juga tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini berisi ini ya, true atau false ya, jenis tipe datanya. Nah, di sini untuk menjelaskan, menyatakan benar ya untuk true atau bernilai 1 ya, atau juga salah yaitu false yang bernilai 0. Kemudian ada tipe data berupa string. Nah, string ini adalah tipe data untuk sebuah kalimat ya, atau sebuah teks. Nah, untuk penulisannya nanti harus diapit tanda petik 2 atau. Kemudian ada tipe data integer. Ya, integer ini adalah tipe data untuk bilangan bulat ya. Kemudian ada tipe data float, ini untuk penyataan bilangan dan koma ya, atau pecahan. Kemudian ada tipe data hexadesimal, ada tipe data kompleks, list, tuple, dan digit. Ya, selanjutnya yaitu ada fungsi input dan output pada Python. Pada Python ini menyediakan banyak fungsi built-in yang bisa kita pergunakan. Salah satunya adalah yang berkenaan dengan fungsi input dan output. Fungsi bawaan untuk melakukan operasi output adalah menggunakan perintah print ya, seperti yang sudah kita coba di pertemuan sebelumnya juga. Dan untuk melakukan operasi input itu menggunakan perintah fungsi input ya.
Ya, untuk contoh dari perintah input pada Python seperti pada tampilan di slide, ada dua contoh. Yang pertama yaitu jika variabel dengan tipe data string. Ini contoh penggunaan input yang mana variabelnya berupa tipe datanya string. Kemudian yang kedua yaitu jika variabel dengan tipe data integer. Nah, perbedaannya di sini untuk tipe data integer, nama variabelnya untuk nilai inputannya nanti diberikan keterangan tipe datanya. Jadi ini penulisannya yaitu nama variabel angka sama dengan in untuk tipe data integer, kemudian perintah input, kemudian tambahkan kalimatnya ya. Misalkan masukkan angka. Selanjutnya untuk fungsi output ya pada Python, ini menggunakan perintah print seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Nah, untuk contoh di Visual Studio Code-nya seperti ini ya. Nah, ini kita ketikkan. Ini baris kedua yaitu untuk memasukkan string ya, string berupa name nanti. Kemudian di baris keempat ini adalah untuk memasukkan angka nanti ya. Tipe datanya yaitu integer. Kemudian untuk menampilkannya tinggal nanti menggunakan perintah print, kemudian panggil nama variabelnya seperti ini. Kita coba jalankan. Ya, setelah muncul di sini kita ketikkan name-nya, kemudian enter, kemudian masukkan angka bebas. Ya, kemudian nanti akan ditampilkan outputnya seperti ini, sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Yaitu untuk fungsi input dan output. Ya, selanjutnya nanti silahkan coba kerjakan latihan input dan output buat input seperti ini, dan nanti akan tampilan outputnya akan seperti di gambar ini ya. Oke, demikian untuk video tutorial pertemuan 2 kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.